Manchester, kota Inggris yang lebih dikenal karena gemerlap sepak bolanya. Namun, pada kesempatan ini, mari kita pinggirkan sejenak soal sepak bola dan secara khusus kita bahas mengenai kota Manchester itu sendiri. Sebuah kota yang dalam sejarahnya memiliki peran penting bagi perkembangan industri dunia. Pemukiman pertama di wilayah ini dibangun oleh bangsa Romawi ketika masa awal invasi Romawi ke Britania sekitar tahun 79 Masehi. Awalnya hanya dibangun sebuah benteng kayu atau pos pemeriksaan dan pengawasan yang ditempati oleh sekelompok prajurit. Tahun 200 Masehi, benteng ini dibangun kembali dengan batu. Masyarakat pun mulai menempati area sekitar benteng. Memasuki akhir abad keempat dan awal abad kelima, bangsa Romawi mulai meninggalkan Britania, dan benteng ini juga pemukiman di sekitarnya pun ditinggalkan. Britania kemudian dikuasai oleh bangsa Sakson, dan pemukiman baru terbentuk 1 km ke utara, di daerah yang merupakan pertemuan sungai Irwell dan Irk. Tahun 900-an Masehi, Raja Sakson Barat bernama Edward the Elder atau Edward si Sulung merenovasi bekas benteng Romawi untuk menahan serangan bangsa Normandi di Prancis. Memasuki abad ke-12, Manchester yang sebelumnya hanya sebuah desa kecil perlahan berubah menjadi kota. Hal ini didasarkan pada pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi seperti dalam bentuk perdagangan. Bangunan-bangunan publik pun mulai dibangun seperti gereja dan perpustakaan. Tahun 1301, Manchester mendapatkan piagam yang memungkinkan Manchester memiliki hak-hak khusus untuk menentukan perkembangan wilayahnya sendiri. Pada abad ke-17, Inggris memasuki perang sipil yang merupakan konflik antara parlemen dengan kaum bangsawan. Kota Manchester termasuk kota yang berpihak pada parlemen. Konflik ini adalah cikal bakal lahirnya sistem pemerintahan Inggris seperti yang kita kenal saat ini, di mana kewenangan pemerintahan berada di bawah Perdana Menteri dan Parlemen. Perang sipil ini menghambat perkembangan kota Manchester yang saat itu baru memulai masa keemasannya. Pada masa Victorian, di pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Manchester memainkan peran penting dalam ekonomi Inggris. Hal ini dikarenakan kota Manchester adalah pusat industri negara. Pada masa itu, kota Manchester dianggap sebagai simbol pasar bebas. Ilmu pengetahuan, seni, agama, industri, dan paling penting perdagangan, hingga populasi semuanya berkembang pesat, hingga dianggap sebagai salah satu kota paling padat di Eropa. Pada tahun 1838, Manchester memulai sistem pemerintahan kota seperti memilih anggota parlemen dan memiliki dewan kota sendiri. Akhirnya, pada tahun 1853, Manchester secara resmi menjadi sebuah kota. Memasuki abad ke-20, pembangunan khususnya fasilitas-fasilitas publik semakin diperbanyak di Manchester, mulai dari taman, universitas, perpustakaan, rumah sakit, hingga museum. Pada saat Perang Dunia Kedua, kota Manchester mengalami banyak kerusakan akibat serangan udara Nazi Jerman. Tahun 1974, kota Manchester dimasukkan sebagai salah satu kota metropolitan dari 9 kota metropolitan yang kemudian disebut sebagai Provinsi Manchester Raya. Tahun 1996, terjadi serangan bom oleh kelompok bersenjata Irlandia yang menghancurkan sebagian besar pusat kota. Namun, kota Manchester kembali bangkit dan memasuki abad ke-21, Manchester adalah salah satu kota paling makmur dan kaya di Inggris. Manchester pertama kali dikenal oleh dunia bukan karena sepak bolanya, melainkan karena industrinya yang besar. Manchester bahkan dianggap sebagai tempat kelahiran revolusi industri sekaligus kota industri pertama di dunia. Jejak industri di Manchester telah nampak sejak abad pertengahan. Manchester waktu itu dihuni oleh beberapa keluarga pedagang yang memulai pasar dan aktivitas jual beli di Manchester. Produk utama pada masa itu adalah tekstil yang diperdagangkan antar daerah di Inggris.
Puncaknya pada pertengahan abad ke-18, Manchester adalah daerah pionir dari apa yang kita kenal sebagai revolusi industri. Awalnya di Manchester sekitar tahun 1780-an, dibangun 33 pabrik tekstil bertenaga air dan uap. Ledakan pembangunan pabrik ini mengubah kota manufaktur regional menjadi kota industri pertama. Ketika pekerjaan tangan diganti oleh mesin, Manchester menjadi yang pertama menerapkannya. Mesin pembuat tekstil adalah produk awal dari revolusi industri, dan mesin-mesin ini dibuat di Manchester. Manchester yang sejak abad pertengahan merupakan penghasil dan pengekspor bahan tekstil, mengambil inisiatif awal dengan membuka secara masif industri tekstil. Perkembangan industri yang pesat menuntut pembangunan infrastruktur yang baik demi kelancaran transportasi barang. Tahun 1762 sampai 1766, kanal untuk membawa batu bara mulai dibangun ke kota Manchester hingga terhubung ke Liverpool. Tahun 1830, jalur kereta api modern pertama di dunia dibangun, yang menghubungkan Manchester dengan Liverpool. Di awal abad ke-19, terdapat hampir 100 pabrik pemintalan benang di Manchester, yang untuk ukuran pada masa itu adalah yang terbesar di dunia. Tahun 1890, dibukalah kanal kapal Manchester yang menghubungkan Manchester dengan Laut Irlandia dan dengan wilayah Eropa lainnya. Industri yang berkembang pesat menghasilkan banyak pabrik dan pekerja. Namun tentu saja perkembangan yang terlalu masif meninggalkan banyak sisi negatif, seperti kondisi pekerja yang memprihatinkan. Dari segi tata kota, pabrik-pabrik mengelilingi sudut-sudut kota dan pemukiman kumuh mulai berkembang banyak di pusat kota. Khusus untuk kondisi pekerja, Friedrich Engels, seorang filsuf sosial, menulis bukunya yang sangat terkenal berjudul Kondisi Kelas Pekerja di Inggris berdasarkan pengalamannya selama berada di kota Manchester. Memasuki pertengahan abad ke-20, industri tekstil mulai perlahan meredup dan beralih ke industri lain seperti senjata dan otomotif. Menjelang akhir abad ke-20 hingga abad ke-21, jejak industri di Manchester perlahan menghilang dan digantikan dengan layanan jasa seperti media komunikasi dan olahraga. Walaupun demikian, kota Manchester sejatinya memiliki peran penting dalam perkembangan dunia, terutama sebagai pionir lahirnya industrialisasi. Nama Manchester berasal dari kata bahasa Latin Mamucius atau Mancunius. Nama ini kemungkinan adalah versi Latin dari kata bahasa Britonic mam yang berarti bukit seperti payudara. Namun penelitian terakhir mengindikasikan kata mama yang berarti ibu yang merujuk pada dewi sungai dalam mitologi bangsa Keltik. Tahun 1086 dalam sebuah buku berjudul Domesday Book, nama Manchester muncul sebagai sebutan untuk kota Manchester. Akhiran kata Chester adalah peralihan dari kata Latin castra yang berarti benteng atau kota yang dibentengi. Kota Manchester terletak di bagian barat laut wilayah Inggris. Kota Manchester secara administratif adalah bagian dari wilayah yang disebut Manchester Raya. Manchester Raya adalah provinsi metropolitan yang terdiri dari beberapa distrik kota metropolitan. Luas wilayah kota Manchester kurang lebih 115 km persegi, sedikit lebih kecil dari kota Bandung. Populasi penduduk kota Manchester berjumlah 552.000 sesuai sensus tahun 2021. Kota Manchester, selain sebagai kota industri pertama di dunia, merupakan rumah bagi beberapa pencapaian besar di dunia, di antaranya kota pertama yang memulai kereta penumpang atau kereta modern pertama tahun 1830. Ada juga perpustakaan umum atau perpustakaan publik pertama di dunia yang dibangun di Manchester pada tahun 1653, yakni Perpustakaan Chatham, dan masih beroperasi hingga sekarang. Dalam dunia sains, tahun 1917, pemisahan atom pertama dilakukan oleh ilmuwan Ernest Rutherford terjadi di Universitas Manchester
yang membuka jalan bagi pengembangan atom dalam berbagai bidang, seperti tenaga nuklir dan pengembangan radioterapi untuk pengobatan kanker. Manchester bahkan dianggap sebagai tempat yang menginspirasi munculnya ide-ide sosialis yang kita kenal sebagai Marxisme. Teman-teman sekalian, sekian pembahasan mengenai kota Manchester. Semoga memberi informasi tambahan bagi teman-teman sekalian. Jika ada koreksi atau usul saran bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan terima kasih.